guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channelku, Desi Puji Official. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, karena itu bentuk support kalian buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puji Astuti. NIM saya 2005012. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widyasada Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana SPD MPD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Ada yang udah pernah tahu belum? Apa sih itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni? Ataupun ada yang udah pernah dengar? Atau bahkan belum pernah tahu sama sekali apa itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni? Nah, untuk mempersingkatnya, kita simak pembahasan pada kali ini. Perkembangan ilmu teknologi dan juga seni. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari manusia dalam setiap pekerjaannya. Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, baik itu secara tulisan, lisan, ataupun secara gerakan. Ilmu pengetahuan sendiri adalah bagian yang esensial bagi manusia. Salah satu hal yang membuat peradaban manusia semakin berkembang pada saat ini yaitu pengetahuan tentang teknologi dan juga seni. Contoh komunikasi dalam bentuk gerakan, misal kita lapar, kita bisa menggunakan gerakan begini. Ada juga contoh kita membuktikan rasa cinta, kita juga bisa menggunakan gerakan begini atau begini, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan pengetahuan. Teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu tekne artinya cara dan logis adalah pengetahuan. Menurut Jacques Ellul sendiri, pada tahun 1967 mengatakan bahwa teknologi sebagai keseluruhan metode rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam kegiatan manusia. Contoh pada masa sekarang saja ya, kita sedang di rumah, mager nih, pengen cari makan. Kita malas keluar, malas panas, malas berdebu. Sekarang juga musim corona kayak gini. Nah, untuk mempersingkatnya atau untuk mempermudahnya, kita seringkali menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menguntungkan kita. Misal kayak kita mau pesan makanan, kita bisa lewat GrabFood atau Gojek, seperti itu. Adapun tujuan iptek sendiri yaitu dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Waktu yang digunakan juga lebih efisien dalam mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat. Contoh saja misalnya seperti belakangan ini ya, kita mendengarkan kabar tentang corona. Itu kabarnya bisa langsung segitu banyaknya, segitu viralnya, sampai anak-anak kecil pun juga tahu kayak gitu. Adapun pengaruh iptek bagi kehidupan manusia, yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Dampak positif yaitu munculnya media massa elektronik sebagai sumber ilmu
dan pusat pendidikan. Contohnya pada masa sekarang, masa corona, sekolah, kuliah itu mesti diliburin. Nah, untuk itu pembelajarannya itu menggunakan gadget masing-masing. Di dalam gadget kita bisa menggunakan kayak aplikasi kayak gitu ya. Misal kayak Google Chrome atau Zoom. Itu ya aplikasi untuk mempermudah supaya kita tetap mendapatkan materi dan bisa tetap belajar. Adapun dampak negatif sendiri yaitu siswa menjadi malas belajar. Misalnya begini, siswa dikasih tugas sama guru. Itu mesti siswa kayak gini, nanti cari di Google aja. Di Google mesti ada, semua ada di Google, kayak gitu. Terlalu ngandelin Google, apa-apa Google, kayak gitu. Yang kedua yaitu terjadinya pelanggaran asusila. Nah, itu yang patut dipertimbangkan lagi untuk anak-anaknya yang masih kecil-kecil, itu patut diwaspadai ya, atau enggak diamati terus lah, supaya mereka enggak terjerumus ke perbuatan yang asusila. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang untuk melakukan tindakan kriminal. Kalau udah sampai itu udah bahaya banget ya. Misal seperti kayak gini, kita nonton di YouTube ya, kan kadang ada tuh kayak konten-konten YouTube yang menceritakan tentang kayak pencurian atau kayak gitu ya. Ntar itu kalau yang anak kecil yang belum tahu itu bisa ditiru loh. Jadi orang tua patut memantau anaknya setiap saat. Yang kedua yaitu bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya sendiri yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. Kita juga dapat berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh. Misalnya kayak gini, kita ingin mendapatkan kabar dari keluarga kita, sedangkan keluarga kita jauh nih, kayak jauh di luar kota lah intinya kayak gitu. Gimana sih supaya kita bisa melihat, bisa tahu kabarnya? Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang nyediain supaya kita bisa melihat dan juga mendengar secara langsung orangnya. Misalnya kayak kita VC, itu kan bisa melihat orangnya, juga bisa mendengar suaranya, seperti itu. Adapun dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau penipuan. Banyak ya sekarang, misalnya di HP aja ya, aku contohnya. Masa sekarang banyak banget loh penipuan kayak online shop kayak gitu. Kita disuruh bayar tuh buru-buru, Mbak ini harus bayar ya cepatnya, jam ini harus dibayar ya, kalau tidak nggak bisa. Terus orangnya yang nggak tahu itu dia transfer dong. Setelah transfer dia kirim bukti transferannya itu, dan setelah itu si pembeli tanya dong, Mbak mau dikirim kapan ya, kayak gitu misal ya. Nah itu dari online shop itu mesti udah nggak ada hubungan lagi, atau jaringannya diputus, atau kalau misal di WA ya diblok kayak gitu. Jadi lebih berhati-hati aja. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, produktivitas industri semakin meningkat. Otomatis kalau produksinya semakin meningkat, itu kan membutuhkan banyak kayak pekerja-pekerja ya. Nah itu kayak misal surat atau lamaran kerjanya yang kayak pemberitahuan kerja gitu loh. Nah itu mesti seringnya dipost di media sosial seperti itu. Kalau yang nggak tahu media sosial atau nggak bisa aktif atau nggak bisa mengikuti perkembangannya, ya udah bakalan kalah sama yang mengikuti perkembangan
teknologi-teknologi pada saat ini, kayak gitu. Adapun dampak negatif yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya sama aja kayak tadi ya. Misal kita nggak bisa ngikutin perkembangan teknologi, ya udah kita akan tetap tinggal di situ dan stay di situ kalau kita nggak mau nyoba. Yang keempat yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Adapun dampak positifnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya kayak gini, di suatu desa itu memiliki tarian. Nah, kita kan ikut andil tuh dalam tarian itu. Nah, sebagai penarinya juga kita ngadain event tuh sama teman-teman. Kayak bicara gini, kita ngadain event yuk buat acara desa ini. Nah, itu kan ada tariannya itu bisa di video dan bisa dimasukin ke aplikasi supaya orang-orang bisa tahu bahwa di desa ini ada tarian ini loh, bagus loh tariannya. Nah, supaya bisa begitu ya. Intinya tuh supaya bisa dikenal banyak orang lah tariannya, seperti itu. Adapun dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya itu di remaja dan pelajar. Itu sekarang banyak banget. Misal kita lagi ada di satu ruang dengan beberapa orang. Nah, itu orangnya tuh megang HP semua ya. Itu kayak gini. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, seperti itu. Dan ada juga sekarang yang banyak suka kayak drakor, kayak gitu-gitu. Ya suka boleh, tapi harus dalam batas sewajarnya. Seperti itu. Pengertian bahasa seni. Bahasa, seni, dan religi adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Ketiganya merupakan unsur kebudayaan yang universal. Seni dan bahasa memainkan peranan yang besar dan signifikan dalam perkembangan satu sama lain. Contohnya yaitu di kegiatan keagamaan. Misal itu diadain kayak rebana gitu. Itu bahasa, seni, dan religi, 3 hal itu menyatu ya. Misal dari bahasa, itu bisa dari kayak gini. Yang vokal, yang nyanyi itu masuknya ke bahasa. Terus kayak religinya itu menganut keagamaan kayak gitu ya. Terus yang seninya itu alat musik yang dimainkan oleh para pemainnya sehingga menjadikan suatu kesatuan yang terdengar lebih bagus dan indah. Kesimpulannya adalah ilmu yang kita dapat pada masa kecil itu akan berguna sampai masa depan nanti. Memang sekarang kita lagi menimba ilmu, lagi belajar, lagi usaha, lagi melalui beberapa proses. Itu kita maklumin aja. Tapi ingat, ilmu itu akan berguna ketika kita sudah besar nanti atau sudah mempunyai keluarga. Sedangkan di bidang teknologi, di masa sekarang ya, kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik ya kita ambil, yang buruk ya kita tinggalkan. Untuk anak-anak sekarang itu harusnya patut ya diwaspadai lagi, orang tuanya harus ketat sama anak-anaknya supaya anak-anak itu bisa memanfaatkan teknologi dengan benar, tidak menjadikan mereka berbuat tindakan yang kriminal atau asusila. Kayak gitu kan ngeri banget. Dalam seni sendiri, kita sebagai warga Indonesia patut bangga banget dengan kesenian, karena di Indonesia ini banyak keseniannya tuh beragam banget. Kalau kita mau belajar satu-satu itu banyak banget deh. Pokoknya intinya kita harus
dengan diri kita sendiri dan negara kita sendiri. Nah, gimana setelah kalian mendengar presentasi yang sudah saya jelaskan tadi? Apakah kalian paham? Saya harap kalian paham. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.